saya buka masker ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada malam hari ini ya, kita akan masuk ke pneumatologi di abad 19, dan saya jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, waduh, ini abad 19 bagi saya itu berat sekali. Wah, persiapannya itu benar-benar berat sekali ya. Sampai otaknya tuh panas gitu, panas sekali. Karena hari ini kita tuh akan bahas dua tokoh ya, Schleiermacher dan Hegel gitu. Kalau kita belajar filsafat ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, filsafat itu juga secara kesulitan tuh beda-beda gitu ya. Ada filosof yang pengaruhnya tuh besar, tapi sebetulnya tuh pemikirannya tuh nggak terlalu luas, nggak terlalu dalam, dan itu gampang, ya bukan gampang, tapi lebih gampang untuk kita cerna ya. Habis itu di dalam dunia filsafat itu juga ada orang-orang raksasa gitu, orang raksasa ya, seperti Schleiermacher, khususnya di abad-abad 19, zamannya Enlightenment ya. Itu, wah itu memang karyanya tuh sangat banyak gitu, sangat-sangat banyak, dan itu benar-benar tuh rumit nih. Saya kan pernah ceritakan ya, Pak Billy pernah baca buku filsafat sampai pingsan, itu baca bukunya Hegel gitu. Dan hari ini kita mau baca bukunya Hegel, dan emang, wah itu sulit ya, sulit sekali. Kalau kita bisa lewat hari ini, saya tuh kayak masuk ujian filsafat lagi ya tuh, waduh, risetnya tuh banyak ya, beneran susah banget. Susahnya tuh bukan cuma materinya dalam ya, tapi mau artikulasikannya tuh hal yang berbeda lagi. Mau artikulasikan yang penting itu susah lagi. Mau dijelaskan supaya nggak terlalu dangkal atau salah menyampainya dan bisa sampai titik yang tepat, itu juga PR yang beda lagi gitu ya. Tapi sekali lagi harap ya Tuhan menolong kita semua lah ya. Dan saya juga harap apa yang saya sampaikan cukup mewakili pemikirannya mereka ya. Kita recap sedikit ya. Mungkin suaranya bisa kecil sedikit nggak ya Pak Nof ya? Saya punya headset ya. Ya, oke. Jadi kita recap sedikit. Di pertemuan sebelumnya kan kita bahas abad 17 dan 18. Basically yang kita lihat di abad 17 sampai 18 adalah ada tensi kan. Ada tensi 17 sampai 18. Permasalahan yang utama ya. Permasalahan utama yang kita lihat yang sangat mempengaruhi doktrin Roh Kudus juga adalah konteks ortodoksi. Ortodoksi versus ortopraksi. Ortopraksi. Jadi kita tuh ada doktrinnya, kita ada confessionnya, kita tuh ada pengajarannya, kita tuh ada pengertiannya, tapi secara pengudusan, tindakan, emosi, hati, ya hidup bagi Tuhan, itu nggak ada gitu ya. Jadi secara garis besar, secara simpel ya, doktrin pneumatologi di abad 17 sampai 18, yang adanya Puritan lah, Pietis dan seterusnya, itu hidup di dalam konteks ini. Ini penting ya. Ketika kita masuk ke abad 19 ya, ketika kita masuk ke abad 19, yang kita perlu sadar secara historis adalah kejadiannya revolusi industri, IR, Industrial Revolution. Ini sangat penting ya. Ini sangat-sangat penting ya. Automation, pabrik, cara kita produksi barang, ya, science, pengetahuan dan seterusnya. Ini sungguh-sungguh mengubah dunia gitu. Salah satu hal kenapa Luther juga bisa begitu mempengaruhi masyarakatnya kan juga gara-gara penemuan printing kan. Luther itu lahir di zaman dimana tuh printing itu ditemukan gitu. Jadi surat-surat dia itu bisa dicetak dengan cepat dan bisa disebar. Coba kita bayangkan Luther itu lahir 50 tahun sebelumnya gitu. Belum ada printing. Dia punya tesis, 95 tesis itu nggak bisa disebar kemana-mana gitu. Oh, sebar kemana? Tulis pakai tangan lah, kualitasnya jelek lah, pelan gitu. Tapi gara-gara ada printing, pas ya kita lihat kayak pimpinan Tuhan emang di saat itu ya. Mereka menemukan printing, Luther 95 tesis disebar kemana-mana gitu. Ya ini salah satu fungsi dari teknologi. Dan di abad 19 terjadi revolusi industri. Sekali lagi ya, yang dipentingkan di abad 19 yaitu pengetahuan. Dan kita bisa mengerti kenapa ada kaitannya, rasio, pengenalan, ya, knowledge. Ya. Dan di zaman ini, ya, secara intelektual, secara filsafat, ini yang kita juga sebut sebagai zamannya Enlightenment. Enlightenment itu.
Dan saya harap kita tuh langsung bisa mengaitkan kan ya, kejadian ini ya, revolusi industri sama yang ini, ya. Sama kan ya. Jadi di zaman ini ya sekali lagi yang paling penting um, itu reason ya. Knowledge ya. Itu semua pengetahuan, science ya. Itu sangat-sangat ditinggikan. Itulah kenapa kita bisa langsung melihat garis merahnya ya. Dari abad sebelumnya sampai ke abad 19 ya. Di dalam zaman di mana reason, ya, pengetahuan, science, ya, evidence, ya, itu semua dipentingkan. Kita bisa mengerti kenapa gereja-gereja yang sangat mementingkan ortodoksi, gereja mainline, gereja mainstream, yang sangat mementingkan pengertian, pengetahuan, doktrin, rasio ya. Kenapa mereka tuh bisa sangat gampang untuk dibawa kepada arus ini gitu. Ya. Karena apa? Karena klop gitu. Klop. Ya. Apa yang terjadi secara zaman dan apa yang ditekankan di gereja mainstream ya. Ya. Itu semua itu ya harmonize gitu. Ya. Itulah kenapa gitu gampangnya kita bisa lihat gereja barat itu langsung dipengaruhi oleh liberalisme gitu. Kalau nggak, kita kan harus tanya ya, kok gitu gampang ya gereja dipengaruhi ya? Kenapa langsung bisa masuk gitu? Karena emang itu yang ditekankan oleh gereja gitu. Pengetahuan, pengenalan doktrin. Dan sekarang mereka masuk ke zaman ini ya jadi hopeng. Jadi kawan baik kan ya, langsung diterima. Jadi dari sini saja kita bisa langsung belajar ya. Secara pastoral gitu ya. Kita harus sangat hati-hati budaya apa yang kita bangun di dalam gereja kita gitu. Harus sangat hati-hati. Harus benar-benar kita bisa pikir panjang gitu. Jangan dipancing hanya oleh tren atau itil atau itu atau pengenalan yang apa ya? Yang bisa menguntungkan kita pada saat ini gitu. Harus hati-hati karena apa yang kita tanam sebagai budaya, sebagai kultur di saat ini itu akan sangat mempengaruhi kita. Sangat mempengaruhi perkembangan kita bukan cuma secara internal ya, tapi sama seperti apa yang terjadi di gereja di abad 19 karena mereka tuh menekankan intelektual, pengertian. Dan ketika ada arus zaman intelektual ini, mereka tuh langsung dibawa kepada ekstrim itu. Langsung dibawa kepada titik yang radikal, kebablasan jadinya, kebablasan. Ya. Mereka jadi nggak percaya Tritunggal dan seterusnya. Kita tahu lah ya, gerakan liberal itu kita semua mengerti ya. Ini ekstrimnya ya, ini ke sana, ini ke sini, ini ditarik lagi ya. Ini masuk ke gerakan liberal gitu. Yang menyangkal Alkitab lah, yang menyangkal supernatural, Tuhan, adanya Tuhan dan seterusnya Tritunggal dan yang lain-lain. Oke, jadi di dalam situasi seperti ini, sekali lagi, yang saya mau sharingkan ada dua tokoh, yaitu Schleiermacher dan juga Hegel, ya. Schleiermacher dan Hegel. Dan sedikit disclaimer, saya tuh bukan ahli filsafat, ya. Saya bukan Pak Yadi gitu. Kalau kita mau filsafat lebih dalam ya langsung aja ke Pak Yadi gitu ya. Saya bukan nggak belajar filsafat, ada belajar, tapi saya bukan ahli filsafat pertama. Kedua, saya pasti bukan ahlinya Schleiermacher dan Hegel gitu. Ya. Itu karya mereka tuh begitu besar, tuh benar-benar perlu ahli yang bicara baru otoritatif gitu. Saya juga percaya mungkin kalau hari ini ada orang yang ahli Hegel, ahli Schleiermacher, yang lihat saya khotbah hari ini, mungkin juga mereka akan kritik habis ya. Karena emang karya mereka tuh terlalu luas ya, nggak bisa kita jangkau semua. Saya mungkin juga cuma bisa lakukan konklusi atau summary dari pikiran mereka, dan itu pun mungkin bisa dikritik juga kali ya. Tapi ya sebisanya lah, saya sebisanya gitu. Saya juga udah cek resources dan yang lain-lain. Oke, ini sedikit disclaimer ya. Sangat complicated dan harap hari ini penjelasannya nggak terlalu rumit gitu. Oke, yang pertama ya, Schleiermacher. Schleiermacher. Schleiermacher itu disebut ya sebagai father of modern Protestant theology. Father of modern Protestant theology itu. Ya.
Protestan. Ini coba kalimat ya. Disebut sebagai Protestan theologian, itu, the father, Protestan theology itu. Saya mau tekankan ini. Kita tahu walaupun Schleiermacher itu disebut sebagai orang liberal ya, tapi di saat yang sama, kalau dari teologi dari pengajaran dia, bahkan banyak orang yang bilang dia adalah bapak dari teologi Protestan gitu. Kenapa saya mau tekankan ini? Karena dari sini saja ya, kita tuh langsung bisa lihat bahwa yang namanya liberal ya, itu nggak sesimpel yang kita bayangkan. Yang namanya liberal itu bukan cuma mereka tuh nggak percaya kepada Tuhan, nggak percaya kepada Allah Tritunggal, mereka tuh rasionalis tok gitu. Itu terlalu simplistik gitu. Terlalu simplistik. Mereka bukan cuma begitu. Karena apa? Karena Schleiermacher sendiri disebut sebagai father, bapak dari teologi Protestan. Ya artinya apa? Artinya dia tuh bukan cuma sekedar mementingkan pengertian gitu. Bukan cuma hanya mementingkan tuh rasio. Ini kita penting gitu. Ini penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena sama seperti itu ya. WhatsApp broadcast yang saya kirim gitu. Semangat liberalisme sebetulnya itu masih sungguh hidup ya, masih sangat hidup di dalam lingkungan Protestan sampai hari ini. Tapi bukan di dalam apa yang kita ngerti secara simpel gitu. Oh ya, kan kalau kita bilang saya nggak percaya kepada Allah Tritunggal ya pasti enggak lah ya. Kita semua percaya kepada Tritunggal, kita percaya kepada infallibility of the Bible, otoritas Alkitab dan seterusnya. Bukan dari hal itu, tapi dari hal-hal yang lain. Masih banyak pemikiran mereka sebetulnya yang sangat mempengaruhi kita. Itulah kenapa dia disebut sebagai the father of Protestan, ya. Protestan teologi. Untuk liberalisme ya, liberalisme itu di dalam satu sisi kita tuh juga harus hati-hati. Satu sisi kita tuh harus hati-hati. Tapi kenapa kita harus mempelajari liberalisme, teologi liberalisme? Supaya kita juga bisa memakai hal yang baik dari mereka gitu. Liberalisme itu nggak seluruhnya sampah gitu, enggak. Banyak yang terjadi, banyak yang dipikirkan oleh teolog-teolog liberal itu juga sebetulnya bisa menolong kita. Jadi pas kita belajar teologi liberal itu di satu sisi bisa menolong kita. Yang baik kita bisa pakai, tapi yang buruk itu juga bisa ya, tanda kutip membunuh kita ya. Jadi kita tuh harus sangat hati-hati. Misalnya kalau saya kasih contoh yang baik ya, komentari modern pada hari ini. Itu cara mereka meneliti Alkitab, ya, higher criticism, historical context, textual criticism. Itu semua ya, itu semua penemuan atau enggak itu semua research orang-orang liberal. Itu bukan orang Injili, sama sekali bukan orang Injili. Itu semua tools yang komentari ESV, ya, study Bible yang tebel-tebel yang kita beli di Momentum kayak gitu. Itu semua knowledge itu, pengetahuan itu, tools itu ya. Itu semua kita ambil dari orang-orang liberal gitu. Ya. Jadi yang saya nggak mau adalah kita tuh jangan simply bilang oh liberal itu buruk gitu. Ya udah, kita buang semua gitu. Sekali kita buang yang namanya liberal, kita juga buang semua yang kita bisa pakai sebetulnya. Ya. Tapi pas kita lebih kritis kepada apa yang mereka ajarkan, kita benar-benar bisa pisahkan. Ya ini klasik lah ya. Ya apa yang buruk kita buang, apa yang baik kita bisa ambil. Oke, itu enough untuk background terhadap gerakan liberal. Kembali kepada Schleiermacher ya. Nah ini udah mulai saat ini tuh udah mulai agak sulit ya. Seterusnya. Belum sulit kan ya sampai saat ini belum sulit kan ya, masih gampang ya. Oke. Schleiermacher itu seorang Kristen. Semua teolog hari ini, Hegel itu juga seorang Kristen gitu. Mereka bukan non-Kristen, mereka lahir di keluarga Kristen dan mereka bisa dibilang mereka tetap mengakui Yesus dan seterusnya. Apalagi Schleiermacher. Schleiermacher di dalam satu sisi dia mengikuti tradisi pietis ya. Ayah dia itu seorang pietis yang sangat legalistik. Ya, legalismenya itu sangat tinggi, jadi berarti ya kamu harus ini baru kamu selamat, kamu harus gini. Kalau kamu nggak doa 5 jam per hari itu kamu anak setan, sebenarnya legalistik lah ya, pietis gitu. Jadi Schleiermacher sendiri tuh lumayan sengsara di dalam keluarga demikian, dan ini ciri khas banyak sekali filosof liberal di zaman itu ya. Mereka rata-rata tuh semua datang dari backgroundnya kekristenan, ya. Tetapi mereka tuh sangat dikecewakan oleh background mereka sendiri, oleh orang-orang Kristen gitu. Ada pengalaman yang sangat pahit lah.
Dan di dalam satu sisi yang lain, Schleiermacher itu sangat dipengaruhi oleh Kant. Ini juga raksasa sekali. Aduh, kan nanti saya coba kita jelaskan ya. Tapi secara garis besar ya gini ya. Schleiermacher itu coba mengadopsi, menaungi dua tokoh ini gitu. Schleiermacher menyebut Yesus ya sebagai juru selamatnya gitu. Ya. Jadi kita mau anggap dia tuh orang Kristen atau nggak Kristen, dia diselamat atau nggak selamat, ya itu kan penilaian kita sendiri. Tapi dari dia sendiri, dia tuh menyebut Kristus sebagai juru selamat gitu. Dan di dalam doktrin Roh Kudusnya, Schleiermacher bilang there is no living fellowship with Christ without an indwelling of the Holy Spirit. Ya. Nggak mungkin kita bisa ada berelasi dengan Kristus tanpa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ya. Dia bilang pimpinan Roh Kudus adalah pimpinan yang membawa kita sadar siapa itu Kristus dan apa yang Kristus itu lakukan. Sampai titik ini, kalau kita dengar kalimat-kalimatnya Schleiermacher ya, dia tuh kedengarannya sebagai seorang Injili kan ya. Roh Kudus membawa kita mengenal Kristus. Roh Kudus itu harus ada Roh Kudus baru kita bisa bersekutu dengan Kristus gitu. Tetapi apa yang dia maksud sebagai roh, spirit, itu nggak tentu adalah Roh Kudus yang kita mengerti dalam struktur Tritunggal gitu. Ya. Ketika dia ngomong tentang spirit, Schleiermacher ya, dia nggak benar-benar itu menunjuk kepada pribadinya Roh Kudus yang kita kenal gitu ya, bukan ya. Ya. Untuk kita bisa lebih mengerti apa yang dimaksud sebagai spirit dari Schleiermacher ya. Sekali lagi sekarang kita benar-benar tuh harus balik kepada Immanuel Kant. Ivan ada belajar filsafat? Enggak? Oke. Kalau kita di di sistem barat gitu ya. Sistem barat kan kalau universitasnya tuh harus ada requirement dasar itu semua tuh pasti harus ambil punya. Semua orang tuh pasti belajar musik lah, sejarah, psikologi, filsafat itu pasti harus, mau mata kuliah apapun ini dasar itu pasti harus ambil gitu. Di STT juga sama gitu. Tapi STT pasti akan lebih dalam lagi karena ada orang-orang seperti Yadi yang memaksa kita belajar filsafat. Oke, untuk kita bisa mengerti Schleiermacher punya spirit, ya kita harus mengerti sedikit tentang Kant gitu. Basically ya, Immanuel Kant, ya, dia bilang knowledge ya, pengetahuan itu bisa dibagi dua, ya. Bisa dibagi menjadi yang namanya noumena sama fenomena. Ya. Jangan lupa, Kant itu hidup di zaman Enlightenment. Di zamannya Enlightenment, semua orang bilang, oh enggak, science itu nomor satu. Ya. Kita perlu empirical, ya. John Locke, David Hume. Kita perlu bukti. Ya. Yang penting hanya Descartes, ya. Yang penting hanya pikiran, rasio. Itu yang paling utama gitu. Kita hanya bisa percaya apa yang kita bisa uji. Ya. Itu klasik lah ya. Ini yang dikritik terus-menerus sama Patong berpuluh-puluh tahun juga kan ya. Ini semua pikiran, kepercayaan, garis besar dari Enlightenment gitu. Nah di zamannya Enlightenment, Kant yang sebetulnya juga ada background orang Kristen, ya, juga ada background kekristenan, dan kayaknya sampai mati dia juga ngaku dia sendiri tuh orang Kristen gitu ya. Melawan apa yang dipegang oleh Enlightenment, Kant tuh bilang yang namanya knowledge, yang namanya pengetahuan itu harus dibagi dua gitu. Ya. Pengetahuan itu bisa menjadi nomena, ya, sama fenomena. Ya. Fenomena itu apa? Yaitu segala hal knowledge ya. Segala hal yang kita bisa lihat, yang kita bisa uji, yang kita bisa sentuh, yang kita bisa rasakan, yang kita bisa taruh di laboratorium, ya semua ya. Itu empirical, ya. Science, itu semua pengetahuan apa? Pengetahuan fenomena gitu. Semua fenomena. Tetapi ada juga pengetahuan noumena, ya. Kalau dibilang ya noumena adalah the thing in itself. Kalau kita mau simplistik bilang, ya noumena itu apa? Noumena itu yang di luar semua pengalaman kita. Ya. Kamu nggak bisa bilang bahwa Tuhan itu nggak ada gitu. Kamu nggak bisa bilang Tuhan itu nggak. Kenapa? Karena Tuhan itu falls under noumena.
Tuhan itu di luar apa yang kita bisa rasakan, apa yang kita bisa uji, apa yang kita bisa bayangkan gitu. Jadi kalau kamu bilang semua pengetahuan hanya empirical science yang bisa dihitung, ya oke, saya setuju. Tapi pengetahuan ini tetap berada di sini. Ya, ya. Kamu nggak boleh menyangkali adanya ini. Karena apa? Karena kamu nggak tahu. Ini di luar pengetahuan kamu, ya, nomena. Ya. Jadi intinya dari Immanuel Kant, ya Bapak Ibu saudara sekalian, dia memberikan ruang bagi untuk adanya kehadiran Tuhan gitu. Dia tuh memberikan ruang kepada adanya Tuhan. Dia nggak seperti filosof-filosof empirical yang lain yang sama sekali udah menyangkal, nggak mau mengakui Tuhan nggak bisa kita uji, nggak bisa kita lihat. Dia nggak kayak gitu. Dia bilang, ya Tuhan di sini. Ya. Saya bukan bilang Tuhan tuh nggak ada. Tuhan tuh ada. Cuman Tuhan tuh berada di sini dan ini, ya, basically nggak bisa kita uji. Kita nggak tahu. Kita nggak bisa sentuh. Ya artinya apa? Artinya yang kita bisa tahu, ya, adalah ini gitu. Ya. Dengan kata lain, secara teori dia memberikan, oh ya Tuhan itu tetap bisa ada gitu. Tapi secara praktis ya, dia benar-benar memisahkan. Karena apa yang kita bisa tahu hanya itu fenomena. Noumena tuh nggak bisa kita tahu. Ya. Oke. Schleiermacher, dia sangat dipengaruhi oleh Kant di dalam pemisahan ini. Jadi ketika Schleiermacher itu bicara tentang roh, ya, roh kudus ya, mungkin bahkan roh kudus, tapi ketika dia bilang roh, ya, roh itu apa? Roh adalah bagaimana, ya, ini Tuhan, ya, di dalam ruang noumena kan ya, noumena. Kita di dalam ruang fenomena. Ya. Jangan lupa ya, Schleiermacher itu juga Kristen kan ya, dia tahu Tritunggal dan yang lain-lain gitu. Dia bilang bagaimana kita sebagai manusia yang harus bersandar kepada fenomena, yang mengenal segala sesuatu melalui fenomena, ya. Manusia tuh di sini. Bagaimana kita tuh bisa mengenal yang namanya noumena? Ya. Untuk Schleiermacher ini, ya, Roh Kudus gitu, Spirit. Schleiermacher bilang piety, kesalehan. Apa itu kesalehan? Kesalehan adalah wahyu dari yang tidak terbatas kepada yang terbatas gitu. Itu yang disebut sebagai kesalehan. Dia bilang begini, Holy Spirit, ya. The Holy Spirit is the union of divine essence with the human nature in the form of common spirit, animating the life in the common shared life of believers. Dengan kata lain, secara simple, Roh Kudus yang menolong, yang memampukan kita supaya yang Tuhan ini, ya, supaya ada di noumena Tuhan, itu bisa bersatu dengan yang fenomena gitu. Ya. Karena sekali lagi, kita tuh nggak bisa melewat senses kita, mata kita untuk mengenal Tuhan tuh nggak bisa gitu. Itu semua nggak bisa. Ya. Semua kan gagal kan ya. Semua empiris, science mereka bilang nggak boleh, nggak bisa gitu. Kant juga bilang nggak bisa. Ya ini noumena, ini fenomena. Jadi untuk Schleiermacher, gimana? Gimana kita bisa tetap mengenal Tuhan? Yaitu ada ini pekerjaan Roh Kudus, bukan Roh Kudus ya, sorry. Pekerjaan roh, pekerjaan roh, ya. Roh Tuhan, yaitu langsung bekerja secara direct. Melampaui semua senses kita, mata kita, rasio kita. Roh Tuhan itu bisa dirasakan. Itulah kenapa banyak orang tuh salah mengerti Schleiermacher. Dia bilang, oh Schleiermacher itu filsafat emosi gitu. Karena dia bilang kita tuh bisa merasakan, mengalami. Ini sama seperti orang-orang Puritan sebelumnya ya. Kita bisa lihat itu tradisi-tradisi pietis turun juga kepada Schleiermacher. Dia bilang kita tuh bisa merasakan Tuhan melalui pekerjaannya Roh Kudus gitu. Jadi apa yang Schleiermacher lakukan sekali lagi ya, dia itu nggak membuang strukturnya Kant, tapi dia juga nggak membuang tradisi kekristenan pietisnya dia gitu. Ya. Jadi ini yang dia maksud sebagai roh, ya sebagai roh. Tapi dari teologi reform ya Bapak Ibu terus kalian nih, dari teologi reform ya, kita itu sangat ini kan kedengarannya kan sebetulnya lumayan injili kan ya. Lumayan, oh ya, dari Roh Kudus kita bisa mengenal Yesus gitu. Hanya melalui Roh Kudus kita bisa sungguh-sungguh menerima Yesus. Itu
kedengarannya strukturnya itu injili gitu. Tetapi secara konsekuensi itu sama sekali nggak injili. Kenapa? Karena dalam teologi reform ya, kita tuh nggak bisa terima pemisahan antara faith and reason gitu. Yeah. Faith and reason. Ini kan ada buku Pak Tong kan ya. Pak Tong juga pernah bikin buku ini kan ya. Iman dan pengetahuan ya. Iman dan pengetahuan, faith and reason. Di dalam teologi reform ini tuh satu paket gitu. Tapi apa yang terjadi setelah Schleiermacher ya, kita bisa lihat dalam perkembangan gereja kan ya. Ini benar-benar kan dipisahkan kan ya. Dunia kan benar-benar mengikuti cara pola ini kan. Gereja juga mengikuti kayak pola ini gitu. Oh ya, kalau kamu mau doa, kalau kamu mau berelasi, bersekutu dengan Tuhan, ya, itu semua tuh faith, ya, itu semua tuh faith. Tapi kalau kamu mau berbisnis, berekonomi, mau mendapat pengenalan yang science empirical, yaitu reason gitu. Itu bukan bagian dari gereja, itu bukan bagian dari iman, ya. Sampai derajat tertentu ya. Ini juga sedikit mempengaruhi gereja karismatik kan ya. Secara spirit ya. Kita coba bayangkan ya. Kalau saya kadang tuh agak heran. Kenapa seringkali banyak orang yang beribadah di gereja karismatik ya? Itu bukan orang-orang bodoh gitu. Benar-benar bukan orang bodoh. Mereka ada bisnis, mereka ada usaha, mereka orang yang normal, pikirannya sehat. Kok bisa dan kok mau ya beribadah di tempat gereja karismatik yang membodoh-bodohkan gitu? Kenapa? Karena di belakang kesalehan mereka atau di belakang iman kepercayaan mereka ada struktur ini gitu. Ini tuh masih hidup. Karena untuk mereka, ya oke, kalau saya mau belajar bisnis, mau belajar apa, itu semua di luar gereja, nggak ada kaitannya dengan gereja gitu. Tapi gereja yang ngomong tentang faith, ya. Faith ya nggak perlu reason, iman tuh nggak perlu mikir, itu melampaui. Ini persis mirip dengan apa yang Schleiermacher katakan gitu. Ya. Nggak bisa lewat yang nomena, fenomena itu nggak bisa lewat kita punya senses, nggak bisa lewat spirit. Ya. Ini persis dengan apa yang dilakukan di gereja pada hari ini. Ya, ini kan namanya Tuhan. Saya merasakan Tuhan melalui iman, yang nggak perlu rasio lah. Sekali lagi, ini bahaya gitu. Ini bahaya. Kedengaran itu injili, strukturnya itu sangat injili. Struktur itu very very evangelical, tapi secara konsekuensi sama sekali nggak reform, sama sekali nggak alkitabiah, sama sekali nggak alkitabiah. Kenapa? Karena kita bukan saja mengenal adanya Tuhan. Kita kan Calvin atau enggak, kita Roma udah jelaskan ya, semua manusia itu mengenal Tuhan. Cuman manusia itu menekan pengenalan hal itu kan ya. Jadi kita bukan saja sudah ada pengenalan akan Tuhan yang natural, tetapi Alkitab itu juga dalam teologi reform juga itu mengajarkan bahwa kita itu bisa mengenal Tuhan melalui ciptaannya gitu. Kita bisa mengenal Tuhan melalui observasi kita terhadap natur. Dari observasi kita bagaimana Tuhan tuh memimpin sejarah misalnya. Kita tuh bisa mengenal Tuhan melalui senses kita. Dari rasio kita. Untuk Schleiermacher, nggak bisa. Itu semua spirit. Ya. Semua spirit, itu experience, itu mengalami secara hati. Feeling. Ya, feeling. Ya, walaupun itu bukan cuma sekedar emosi, ya, tapi di dalam kalimat Schleiermacher itu feeling gitu. Tapi kita nggak bisa terima. Ya, karena ketika kita melihat ciptaan dunia ini, kita bisa merenungkan bijaksana Tuhan. Ketika kita melihat pekerjaan Tuhan yang terjadi secara di dalam kehidupan kita bisa melihat belas kasihannya Tuhan, kasihnya Tuhan, karakter-karakter Tuhan, keadilannya Tuhan. Ya. Itu bukan semata-mata hanya lewat Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Orang non-Kristen yang nggak percaya, yang nggak ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup mereka juga bisa mengenal keadilan Tuhan. Mereka juga bisa tahu, oh ya, Tuhan itu pencipta. Mereka juga bisa tahu. Itu semua ada di dalam diri manusia dan kita bisa renungkan juga di dalam dari ciptaannya, dari kejadian, dari pimpinan Tuhan. Tuhan itu adil, ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi. Itu nggak perlu orang Kristen yang lahir baru bisa mengerti. Tapi orang biasa yang tinggal dalam dunia ini, dari ciptaan Tuhan, ya, dari ciptaan Tuhan, dengan matanya sendiri, dengan rasionya sendiri, dia bisa pikirkan, ya. Nah, kalau kita memutuskan relasi ini
kayak kembali lagi ke masa-masa medieval gitu, kembali ke masa-masa Dark Ages ya, yang di hari ini dikritik sebagai satu periode di mana gereja itu nggak mau memikirkan tentang dunia ya, dunia ya, gereja itu tentang faith ya. Pergi aja, pindah aja ke gunung ya, ke gunung kayak seperti orang-orang Buddha dan tinggal di sana bertapa gitu. Reason tuh nggak penting lah, reason tuh milik dunia gitu. Reason tuh akan binasa dan segala isinya semua akan dibuang. Ya nggak bisa kan ya? Kita tuh malah bukan progress, kita malah regress, kita malah mundur. Oke, untuk saya marker cukup jelas. Masih oke ya? Oke. Cukup jelas lah ya, harus cukup jelas. Karena yang berikutnya lebih nggak jelas. Oke, ini slide marker beres ya. Aduh, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalian nggak tahu saya persiapannya tuh berapa sengsara gitu. Keluarin materi itu sengsara sekali bener. Aduh, oke. Sip. Sekarang Hegel. Kedua, ini dua orang yang paling penting ya di abad 19 secara pneumatologi yang ngomong tentang roh ya. Ini dua tokoh Kristen ya yang paling penting. Hegel. Kalau saya lihat materinya emang abad 19 sudah paling rumit lah. Yang lain tuh nggak serumit ya karena abad 19 itu komplikasinya tuh banyak sekali gitu. Oke, kalau Hegel ya. Di zamannya Enlightenment, kalau orang seperti Descartes ya, yang dikenal identik dengan ratio. Descartes kan kalimat terkenal, I think, therefore I am. Saya pikir, maka saya ada gitu. Eksistensi itu didasarkan oleh kepikiran, rasio. Apa yang membedakan kita dengan binatang, dengan ciptaan yang lain adalah kita bisa memikir. Itu highly Greek ya, sangat-sangat dipengaruhi oleh Greka. Tapi diabsolutkan oleh Descartes, I think, therefore I am. Hume dan Locke, sekali lagi, kita bisa identikan dengan empirical, apapun semua harus diuji, harus ada data empiris. Kant, ya, Immanuel Kant tadi, transcendental gitu ya. Kita tuh melampaui fenomena gitu. Hegel itu disebut sebagai filosof sejarah gitu. Filosof sejarah, history. Semua filsafatnya Hegel itu berputar kepada yang namanya sejarah. Gitu. Ini unik sekali. Jadi gini, Hegel itu nggak setuju dengan yang namanya, oh ya kita tuh bisa memperoleh pengetahuan melalui fenomena, melalui empirical, melalui rasio saja. Ya. Dia tuh nggak setuju semua gitu. Dia bilang kita tuh hanya bisa memperoleh pengetahuan di dalam sejarah. Sejarah sendiri adalah pengetahuan itu. Ya. Bukan pengetahuan yang mendorong sejarah atau mempengaruhi sejarah, tapi pergerakan sejarah itu ya, adalah the truth and the knowledge itself. Ya, the knowledge itself. Hegel bilang begini tentang sejarah. Ya. Dia bilang sejarah itu bergerak. Gitu. Sejarah itu terus-menerus bergerak. Dan sejarah itu akan ada telosnya, ada ujungnya. Sejarah itu akan bergerak kepada yang absolut, yang akhir, yang sempurna. Di dalam kalimat dia, sejarah itu akan menuju kepada freedom. Sejarah itu akan menuju kepada kebebasan. Ini the absolute telos of history. Dia bilang kalimat ini. History is a process whereby the spirit discovers itself and its own concept. Sejarah adalah proses di mana roh ya, mengenal diri dan mengenal konsep diri sendiri gitu. Artinya apa saya juga nggak tahu. Gak bisa dijawab, ya ikutin aja. Yang mau ngomong itu suka-suka dia, itu buku dia kok. Ya. Tapi ya kita bisa nangkep ya kayak idenya ya, history ya. Pergerakan, pergeseran sejarah, perubahan sejarah, progresnya sejarah itu di mana ya roh itu mengenal diri dan merealisasikan diri dan menuju kepada telos tujuan yang terakhir itu yaitu freedom. Ya kira-kira kayak gitulah ya. Kalau ada yang ahli Hegel di sini mungkin bisa
koreksi atau bisa kritik, terserah gitu. Dan Hegel itu mau kita tuh mengenal sejarah, belajar sejarah untuk kita bisa memperoleh pengetahuan, real true knowledge gitu ya, true knowledge. Dan sejarah itu bagi dia tuh bisa dibagi, kita tuh harus bisa mengerti setiap roh dari sejarah ya. Kalau hari ini zeitgeist atau guys ya. Ini penting bagi Hegel ya. Roh dari sejarah ya. Roh zaman lah ya. Roh zaman, kalau ke bahasa gerejanya kan lebih gampang mengerti ya. Roh zaman gitu. Dia bilang ya, setiap orang hanya bisa sungguh-sungguh tahu, bisa sungguh-sungguh ada knowledge ketika dia tuh bisa menyadari, ketika dia meneliti roh atau enggak guys setiap zaman masing-masing gitu. Ya. Jadi apa yang hari ini kita anggap itu benar, hari ini yang apa kita anggap itu knowledge, itu truth, ya, pengetahuan, itu semua dikurung yang dari namanya guys, namanya roh. Karena setiap zaman ada rohnya. Saya kasih penjelasan begini, ilustrasi gampang aja. Dia bilang ya, seseorang ya, ketika kita mau tahu apa itu knowledge, apa itu pengetahuan, what is knowledge, apa yang kita bisa tahu. Ya. Misalnya kalau Descartes kan bilang, oh ya, kita pikiran aja, otak kita pikirin. Ya, kita pikir secara rasio, kita akan dapat knowledge gitu. Tapi untuk Hegel ini beda gitu. Dia bilang apa yang kita bisa tahu itu semua terbatas di dalam roh zaman. Ya. Roh zaman itu artinya apa ya? Artinya lingkungan, ya. Lingkungan kamu itu kan mempengaruhi kita kan ya. Tradisi itu mempengaruhi kita kan ya. Kepercayaan setempat, faith, ya. Kepercayaan, misalnya superstition atau nggak tahayul, superstition atau apa ya, belief. Apalagi sejarah yang lampau, past history, bagaimana ya sejarah negara kita ya, kita merdeka ya, kayak apa yang kita anggap benar kan, apa yang kita anggap itu pengetahuan yang sejati, misalnya untuk orang yang sebelum merdeka sama yang udah merdeka itu sangat berbeda kan ya. Makna hidup bagi orang yang lahir di zaman baby boomers misalnya, orang yang umur 80 tahun sama makna hidup ya misalnya Pak Albertus sama Ivan gitu. Makna hidupnya itu sedikit berbeda kan ya. Perjuangan itu beda gitu. Ya kita ngerti, perjuangan itu sangat beda gitu. Ya. Apa yang dulu kita nggak ada sekarang udah ada. Kalau udah ada ngapain kita perjuangan yang lagi? Kan kita sudah ada. Itu semua ngefek gitu ya, semua sejarah. Ya. Dan yang lain-lain, ya lingkungan, seni, art, ya seni kita, semuanya. Jadi Hegel bilang begini, semua orang itu dikurung oleh roh zaman gitu. Apa yang kamu kenal tuh bukan, oh ya kamu mikir, apa kamu tes, enggak. Tapi apa yang kamu kenal semua, oh ini jeniusnya Hegel. Apa yang kamu bisa tahu, apa yang kamu anggap itu pengetahuan dan yang benar, ya, itu semua dikurung oleh guys. Guysnya mana ya? Guysnya kamu. Inilah yang kamu benar-benar bisa tahu. Yang kamu pikirkan secara otak, yang kamu uji itu bukan yang kamu bisa tahu. Yang kamu bisa tahu ya ini yang kamu, ya ini semua ini. Ya, itu namanya guys. Ya, itu guys. Dan dia bilang ya kita sebagai manusia bukan saja kita hanya bisa tahu apa yang kita alami di saat ini, guys kita di zaman ini, kehidupan ini, ya kita juga harus pelajari guys atau enggak roh-roh yang sebelumnya, ya. Karena dia kan percaya sejarah itu kan progresif, ya. Progresif akan terus menuju kepada telos, ya, kepada tujuan yang akhir ini, freedom, ya. Freedom, ya. Bisa dibilang juga God lah, ya. Tuhan. Ini bagi dia, ini Tuhan juga lah ya. Ini adalah absolutnya, absolut guys ya. Absolut guys itu Tuhan itu bagi dia. Ya. Karena ini kita lihat ada pergerakan sejarah ya, setiap zamannya
Adam, raja-raja, Daud, Yesus, Grika. Grika tuh sebelumnya, bukan sebelumnya ya. Di sini kali ya. Dan ini setiap ini ada guysnya, ada roh-rohnya. Zamannya itu Renaissance, ya, zamannya Renaissance, zamannya Barok, zamannya Enlightenment sekarang itu ya. Ini semua ada spirit-spiritnya. Untuk kita bisa lebih mengenal apa itu benar, apa itu knowledge ya. Ya semua ini kita pelajarin ya. Baru kita bisa benar-benar, karena ini yang sungguh-sungguh terjadi. Ini semua elemen-elemennya itu semua bekerja gitu loh. Ini nyata gitu. Ini bukan spekulasi kan ya. Ini semua nyata ya. Kamu pikirkan ini ya. Baru tuh kamu bisa lebih mengerti apa itu telos gitu. Apa itu the absolute telos, baru kamu bisa mendapati pengetahuan. That's the way ya, to gain knowledge. Oke, Hegel. Dan begini ya. Untuk Hegel, ini mulai semua juga sulit ya. Untuk Hegel ya. Di dalam perkembangan sejarah gitu. Sebetulnya Tuhan juga sendiri ya, Tuhan ya, tanda kutip Tuhan. The idea of God atau the being of God gitu. Tapi setidaknya dia memakai Tuhan ya. Dan ya kita nggak tahu dia benar-benar percaya Tuhan atau enggak, tapi dia pakai ya idenya Tuhan atau konsepnya Tuhan yang dia baca melalui Alkitab. Ya. Tuhan sendiri sebetulnya udah menyatakan guys-nya dia gitu. Ya. Guys-nya dia juga udah dinyatakan. Tuhan sendiri udah menyatakan rohnya. Ya. Ini karakter Tuhan, rohnya itu juga sebetulnya udah dinyatakan. Ya. Kita bisa tahu tuh apa tuh guys. Kayak seperti kita belajar sejarah, kita bisa tahu guys-nya Renaissance tuh apa. Ya. Guys-nya itu Grika tuh apa, guys-nya Tiongkok itu apa, spirit zaman tuh apa. Ya, spiritnya Tuhan, guys-nya Tuhan itu juga sebetulnya udah dinyatakan. Dan dinyatakannya itu di mana? Hegel bilang begini. Hegel ya. Sorry, ini bukan dari Hegel, ini dari saya tiba main blog itu. Dosennya Pak Billy siapa tuh? Aduh, di Heidelberg. Dosennya Pak Billy tuh. Oh, saya tiba-tiba lupa ya, tapi ini dari dosennya Pak Billy. Dia bilang Hegel sees the Holy Spirit as God's crowning self-revelation. Jadi begini. Hegel itu menganggap Roh Kudus, ya, pencurahan Roh Kudus sebagai puncaknya wahyu Tuhan. Pencurahan Roh Kudus itu adalah puncaknya wahyu Tuhan. Dan yang disebut sebagai puncaknya wahyu Tuhan sendiri, ya, menurut Hegel ya, adalah inkarnasi dan kematiannya Yesus Kristus. Ini the absolute Geist of God gitu. Ya. Karena kan Yesus inkarnasi, dia bilang gini, Tuhan, ya, kita ya untuk dia ya mungkin tanda kutip lah ya, tanda kutip. Bagi dia mungkin ya bukan benar-benar pribadi ontological Tuhan gitu, bukan, tapi ya Tuhan. Ya. Di dalam Alkitab yang dia baca, Tuhan itu inkarnasi gitu. Yesus kan. Dan Yesus ini yang adalah manusia, dia tuh menangkap konsep inkarnasi, ya. Dan dia bilang Tuhan ini itu adalah Tuhan yang mati kan ya, yang mati gitu. Setelah dia mati baru dia bangkit lagi ya, ini pasti mungkin Hegel nggak terlalu penting, tapi ya ini ceritakan, ini kan naratif bagi dia, narasi bagi dia ya. Dia bangkit dan setelah dia bangkit dia curahkan Roh Kudus kan ya. Jadi dia bilang untuk Hegel ya, Roh Kudus itu menyatakan wahyu Tuhan yang absolut, yang paling tinggi ini. Ini yang namanya Roh Tuhan itu. Spirit, the spirit of God's self, the crown of God's self-revelation. Crown of God's self-revelation. Mahkota dari
pengwahyuan Tuhan secara pribadi gitu. Ya, itu Roh Kudus kan. Ini menyatakan ini, menyaksikan ini kan ya. Menyaksikan apa secara khusus? Menyaksikan bagaimana Tuhan ya itu mati. Itu ya dia kan Hegel sendiri kan Lutheran ya. Dia tuh Lutheran gitu kan. Lutheran, kita tahu Luther itu kan teologi of the cross-nya kan kental ya. Teologi salibnya tuh kental. Di dalam teologinya Lutheran, mereka tuh sangat nyaman untuk berkata bahwa God is dead. Kalau kita dalam Reform kan kita nggak tahu nyaman kan ya, bilang Tuhan itu mati, karena bagaimana Tuhan dari dalam natur dia tuh bisa mati, nggak masuk akal Tuhan tuh bisa mati gitu. Tapi Yesus kan Tuhan, dan Yesus itu sungguh-sungguh mati gitu. Nah, dalam Reform kita tuh hanya akan bilang Yesus yang adalah pribadi kedua Allah Tritunggal ya, di dalam dengan natur ilahi dan natur manusianya ya, dia tuh mati gitu. Jadi di dalam Reform ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu perdebatan itu panjang lebar, tapi kita nggak akan menekankan, oh ya, yang mati itu natur manusia, yang natur Tuhannya, natur ilahi itu nggak mati. Itu sangat problematik gitu. Ya. Karena kalau dia secara natur manusia mati, tapi secara natur ilahi nggak mati, dia mati atau enggak? Nggak ada jawaban. Ya. Jadi kita nggak bilang, oh Yesus from his human nature, or from his divine nature, kita nggak bilang, kita cuma bilang pribadi Yesus, yang adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Pribadi Yesus mati, titik. Kita berhenti di sana gitu. Kita nggak spekulasi lagi. Kita nggak, oh ini 100% artinya apa? Itu semua paradoksikal yang nggak habis-habis. Pribadi Yesus mati. Ya. Tapi untuk orang-orang Lutheran, mereka tuh sangat nyaman bilang, Yesus kan Tuhan. Ya, Tuhan yang mati kan ya. God is dead gitu. Dan ini juga akan dipinjam sama Nietzsche juga kan ya. Kalimat terkenal God is dead. Tapi Nietzsche punya God is dead itu bukan pribadi ontologi Tuhan itu mati, tapi Tuhan itu mati dalam masyarakat. Tuhan itu mati di dalam budaya kita. Tuhan itu udah dibunuh dalam budaya kita. Tuhan itu nggak eksis lagi dalam budaya kita. Itu Nietzsche gitu. Tapi buat Hegel sekali lagi ya, Roh Kudus, ya, Spirit, itu menyatakan ya Tuhan ini ya, mati gitu. Tuhan ya Tuhan yang kamu anggap ada, nggak ada, terserah. Tapi ide Tuhan, konsep Tuhan, pribadi Tuhan, kalau emang ada pun mati. Mati. Ya. Jadi Hegel bilang ini wahyu Tuhan yang paling penting. Ini wahyu Tuhan yang paling penting. Ini being Tuhan. Ya, ini the ultimate Geist of Tuhan. Kalau kamu mau mengenal apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan, ya dia juga dipengaruhi oleh Luther kan ya. Ya kamu harus mengenal dia di dalam salib. Ya. Sangat Injil kan ya. Kamu harus mengenal Kristus dalam salib, itu basically itu tesisnya Injil Markus kan ya. Di luar salib kamu nggak bisa mengenal Yesus. Luther, si Hegel juga pakai struktur yang sama. Kamu hanya bisa mengenal Tuhan, Geist-nya Tuhan, melalui kematiannya Kristus. Kematiannya Tuhan. Itulah kenapa ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Hegel tuh sangat kritis kepada gereja Katolik. Karena buat Hegel, kematiannya Kristus di dalam ajaran Katolik, ya, itu statis gitu. Itu cuma lihat ke belakang. Tapi nggak bisa maju ke depan ya. Kamu kayak komuni ya, kamu kasih komuni, tapi lihatnya hanya ke belakang kan ya. Kamu hanya menganggap kematian Yesus sebagai satu event historical event, satu kejadian sejarah. Kamu lihat ke belakang 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati, 1500 tahun yang lalu Yesus sudah mati. Kamu hanya lihat ke belakang saja. Untuk Hegel ini nggak bisa. Kita tuh harus maju kepada absolute Geist, the telos itu. Tapi bagaimana kita bisa maju ke sini? Dengan spirit apa? Dengan roh apa kita bisa menuju kepada tujuan akhir? Dengan spirit ini. Inilah yang kita harus hidupi terus-menerus. Ya. Ini tuh Geist-nya Tuhan. Ya. Jadi untuk dia, Bapak Ibu sekalian, ya, pekerjaan utama kita, ya, untuk kita itu bisa mendapati pengetahuan, ya, adalah bagaimana kita tuh bisa terus-menerus menghidupi roh Tuhan ini. Bagaimana kita terus bisa menghidupi semangat ini di mana Tuhan yang sudah inkarnasi itu mati. How? Bagaimana kita bisa menghidupi cerita salib kalau kita mau pakai kalimat gerejawi ya. Bagaimana kita bisa menghidupi cerita salib pada kehidupan kita, kepada zaman kita. Ya. Itu basically Hegel gitu ya. Basically Hegel. Sampai sini dulu ya, sampai sini dulu. Saya pikir lumayan, saya harap penjelasan itu lumayan jelas gitu, tapi oke kali ya, masih bisa nangkep ya.
To be fair emang sekali lagi ya, pikiran Schleiermacher sama Hegel tuh jauh lebih besar daripada ini. Saya benar-benar tuh hanya kasih lihat bagian-bagian yang sangat kecil dari pemikiran mereka ya. Tapi sekali lagi ini kan bukan kelasnya Hegel atau bukan kelasnya Schleiermacher gitu. Ya. Gini, kesulitannya tuh di mana ya? Kesulitannya adalah, ya kita bisa lihat dengan jelas kan. Kesulitan adalah kebangkitan tuh nggak ditemukan. Spiritnya Tuhan, rohnya Tuhan, itu untuk Hegel itu hanya di dalam inkarnasi dan kematian. Ya, inkarnasi dalam kematian. Untuk Hegel sendiri, ketika dia merenungkan bagian ini, dia juga melihat kondisi dia, masyarakat dia, budaya Enlightenment, budaya Eropa, budaya Barat yang udah seolah-olah membunuh Tuhan kan ya, menyalibkan Yesus kan. Mereka juga menolak Yesus ya kan. Mereka tuh menyangkal Yesus juga kan ya. Sama seperti Yesus dulu disangkal, disalibkan, ditolak kan. Sekarang juga masyarakat itu juga kayak menghidupi situasi yang sama. Ya, dunia juga membuang Tuhan in one sense. Di dalam pengertian tertentu in one sense. Di dalam kehidupan dia, ya Tuhan benar-benar mati juga sih. Tuhan tuh benar-benar mati gitu. Nah, jadi untuk Hegel ya, bagaimana kita sekarang itu bisa redeem? Bagaimana kita bisa menebus? Bagaimana kita sekarang bisa melanjutkan hidup kita ketika Tuhan itu sudah dibuang? Ketika kita sudah membuang Tuhan atau Tuhan sudah membuang kita, terserah gitu. Tapi Tuhan sudah dibuang. Bagaimana itu kita itu bisa hidup? Ya. Itu spirit ya. Itu spirit bagi Hegel. Ya. Itulah kenapa ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Untuk Hegel, ya, untuk kita bisa sungguh-sungguh menghidupi ini, gereja tuh nggak mampu. Gereja untuk Hegel ya nggak cukup pintar lah ya. Gereja tuh nggak cukup pintar untuk menghidupi ini. Akhirnya bagi dia ya, untuk Hegel ya, gereja ya tempat kita tuh berkumpul oke gitu. Kita proklamasi iman yang sama tuh oke gitu. Tapi ya gereja tuh harus dibawanya filsafat. Filosofi itu harus di atas gereja gitu. Church. Karena gereja sendiri nggak mampu untuk melakukan pekerjaan yang begitu sulit dan begitu besar ini. Ya, begitu sulit dan begitu besar. Dampaknya Hegel kan sampai hari ini juga tetap kita bisa rasakan. Misalnya gimana? Misalnya ya gereja yang hanya berhenti di dalam level merenungkan Kristus gitu. Gereja yang hanya berhenti dalam merenungkan ya. Ini kan berhenti dalam filsafat kan. Gereja yang hanya berhenti dalam merenungkan Kristus dan bukan menyaksikan atau menghidupkan Kristus. Basically ya, Roh Kudus mereka itu rohnya Hegel gitu. Itu bukan roh Kristus. Ini benar-benar power excellence ya, kalau Pak Billy bilang. Rohnya Hegel, karena kita tuh hanya berhenti dalam perenungannya. Atau enggak misalnya kita bilang, oh ya bagaimana kita hari ini tuh bisa bermoral ya. Bermoral saja. Apa itu yang baik, apa itu yang jahat. Basically ini juga berhenti cuma di dalam level filsafat gitu. Basically sama sekali lagi kita cuma hanya melalui gereja ya melakukan filsafat sebetulnya. Dan ini sekali lagi ikut Hegel. Bahkan kalau kita tuh hanya berhenti dalam level apa itu kematian Kristus bagiku hari ini? Apa itu kematian Kristus bagiku pada hari ini? Kita merenungkannya kan. Apa itu Kristus yang mati bagiku pada hari ini itu maknanya itu apa? Kalau kita hanya berhenti di sini Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita tuh benar-benar muridnya Hegel. Sadar nggak sadar itu muridnya Hegel. Murid nomor 1 lagi. Karena ini yang Hegel mau gitu. Kita tetap merenungkan salib. Salib itu nggak dibuang oleh dia. Tetap ada. Kematian Kristus, inkarnasi Kristus itu semua ditampung oleh dia. Cuman sekarang bagaimana kita menghidupinya secara filsafat di dalam kehidupan kita. Nah,
dengan pekerjaan ini ya, sekali lagi bagi Hegel ya, kita tuh menangkap guys-nya, spiritnya Tuhan. Dan dengan kita menangkap spiritnya Tuhan, kita akan terus menuju kepada telos, pada akhirnya guys itu the absolute guys ya. Jadi ya sekali lagi lah, kalau kita simpelnya, kalau kita tuh hanya merenungkan kesengsaraan Kristus, so kita nangis-nangis, kita beremosi, atau enggak kita merenungkan kesengsaraan Kristus, dan itu menjadi satu cerita kita untuk kita bisa rendah hati saja atau apa, itu nggak cukup ya. Itu kita nggak bisa bilang itu Roh Kudus gitu, karena itu tetap hanya berhenti dalam level filsafat ya. Tapi kalau kita bilang itu Roh Kudus, Roh Kristus, itu sangat-sangat melibatkan kehidupan, sangat-sangat melibatkan perubahan pribadi, perubahan kepada orang di luar kita. Kamu adalah terang dan garam kan ya, terang dan garam. Kamu nggak bisa taruh lampu, nggak bisa taruh di bawah meja ditutup, itu nggak bisa. Kamu ada terang, nggak bisa. Itu mempengaruhi luar dan dalam. Dan ketika kita bilang wahyu Tuhan, ya, wahyu Tuhan itu di mana? Wahyu Tuhan itu juga harus menginclude kebangkitannya gitu, kebangkitannya, dan dia bertakhta di sebelah kanan Allah. Ini semua harus kita include ya. Kita harus berpengharapan, kita tahu kita tuh mau menuju kemana. Kita bukan cuma merenungkan dan kita berharap, oh nanti ya suka-suka Tuhan lah, yang penting saya merenungkan ini ya. Tuhan mau mimpin kemana ya terserah dia gitu, nggak bisa. Tapi kita tuh tahu tujuan kita tuh apa. Kita tuh mendatangkan kerajaan Tuhan. Kita tuh kita mau bangsa-bangsa itu menyebut Yesus sebagai juru selamat dia. Kita mau kerajaan Tuhan itu datang supaya kehendak dia itu dijalankan. Seterusnya ini. Jadi ini wahyu ini yang dianggap oleh Hegel ini juga nggak cukup gitu ya. Oke, materi saya sampai di sini saja ya. Saya pikir ini cukup. Dua tokoh yang paling besar di abad 19 dari Schleiermacher dan Hegel. Saya harap ini bisa menolong kita untuk lebih mengenal semangat mereka yang mungkin masih kita hidupi di saat ini ya. Walaupun kita bilang, oh saya reform, saya bukan liberal gitu, tapi kita bisa lihat ya, sebetulnya yang kita tolak sebagai liberal tuh still alive, masih sangat hidup. Pertemuan berikutnya kita akan fokus ke Pentakosta ya. Pentakosta kita udah masuk langsung ke abad 20. Di abad 20, gerakan Roh Kudus, doktrin Roh Kudus yang paling penting itu gerakan Pentakosta. Nanti abad 20 akhir ya, gerakan Roh Kudus yang paling penting, yang paling berpengaruh adalah gerakan karismatik. Kalau mereka bilang itu gerakan renewal, itu gerakan karismatik. Jadi dalam pertemuan berikutnya kita akan mungkin 1-2 kali pertemuan bahas Pentakosta karismatik. Habis itu saya mungkin akan sentuh sedikit kepada teolog-teolog modern yang masih hidup. Oh, Michael Welker, dosennya Pak Billy, Amos Yong dan seterusnya. Itu semua teolog yang masih hidup di zaman ini yang sangat ahli dalam pneumatologi. Jadi kira-kira 3 kali lagi kita akan selesaikan seri pneumatologi. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.